ini saya potong Pak Ustadz ya. Kebetulan ada pertanyaan dari Singapura. Ya. Teman sahabat dari Singapura. Pertanyaannya sederhana, pada intinya bagaimana cara kita memuliakan istri. Memuliakan Nah, istri. ini kan masih ada hubungannya sama karakter tadi ya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin kalau kita prioritaskan nih antara istri dengan teman atau sahabat, itu mana yang perlu didulukan? Oke. Bagaimana cara kita memuliakan istri? Dan bagaimana cara kita, mana yang lebih dahulu, sahabat apa istri? Ya jelas istri lah. Pasangan hidup kita ini yang utama. Karena apa? Itu ibaratnya kalau banyak sekali analogi yang bisa kita berikan dengan pasangan hidup kita. Kalau kita menjadi ban, maka istri kita itu pentilnya. Jangan anggap remeh pentil kendaraan ini, walaupun dia kecil. Tapi kalau pentilnya nggak ada, maka kita nggak bisa jalan. Itu satu. Mungkin itu analoginya seperti itu. Bagaimana cara kita memuliakan istri kita? Banyak cara kita memuliakan istri kita. Itu kan memberikan contoh yang baik dalam tata krama berbahasa. Itu kalau dulu kita waktu pacaran kita berbicara halus, tidak berani gegabah. Maka ketika kita sudah jadi suami istri juga seperti itu. Nah, kelakuan kita dengan istri kita, dengan pasangan kita. Itu kemudian yang kedua, yaitu kita membantu meringankan pekerjaannya. Itu jadi kita nggak boleh ego. Walaupun kita ini orang yang sibuk, misalnya suaminya sibuk, tapi sekali waktu kita harus siap membagi waktu kita ini untuk memuliakan istri kita dengan cara kita meringankan pekerjaannya. Itu misalnya kalau dia itu punya pekerjaan rumah, maka sang suami ini bisa membagi waktunya untuk meringankan pekerjaannya. Itu salah satu. Kemudian memberikan perhatian lebih itu kepada istri kita, itu merupakan cara kita untuk memuliakan istri. Itu karena apa, pada sudah relatif. Itu kita ini laki-laki ini suka dibanggakan, Aktualisasi. iya. Jadi ini sebelum kita bicara ke istri ya, kepada istri, kalau kita sebagai suami itu suka dibanggakan, iya enggak iya, pokoknya baik diakalin maupun enggak, yang jelas kita senang dibanggakan. Wah, suamiku ini gagah, wah suamiku ini kuat, wah suamiku ini pokoknya suamiku. Itu senang kita dibanggakan. Kalau wanita itu relatif lebih suka diperhatikan. Wanita memang kadarnya, takdirnya memang suka diperhatikan. Walaupun kita akal-akalin, itu pasti senang. Wah, istri ini tambah makin punya anak 4 makin cantik. Itu artinya bentuk perhatian kita. Itu misalnya apa kesukaan dia, itu kita berikan, kita bawakan sebagai hadiah. Ini sudah menjadi relatif. Maka inilah yang disebut dengan bukan kesamaan tetapi kecocokan yang harus dicari. Kalau laki-laki suka dibanggakan, maka perempuan itu suka diperhatikan. Mana tempat ketidaksamaan kita lagi dengan wanita, dengan istri kita? Di mana? Kita laki-laki ini diberikan modal akal, yaitu 9 akal kita punya. 1 nafsu kita. Nafsu apa? Itu bukan nafsu birahi saja. Itu kalau wanita itu 9 nafsunya, 1 akalnya. Situ. Jadi kalau secara gamblangnya, kalau secara guyonannya, nek laki-laki itu macam-macam, sudah kasih nafsu saja dia pasti KO. Gitu kan, misalnya bapaknya nih lagi marah-marah, ibu jangan pakai kekuatan akalnya, nggak bisa mengalahkan akal laki-laki, justru tambah perang. Caranya gimana? Kalau bapaknya lagi marah, akalnya sana sini marah-marah, pokoknya lagi kencang marahnya nih, ibu pakai nafsu aja, pancing-pancing bapaknya, dielus-elus, dicium-cium, dipegang-pegang pundaknya, diusap-usap janggutnya, pasti lemah. Nah nanti kalau sudah KO baru dibalas itu salah satu caranya. Senjatanya wanita itu untuk mengalahkan laki-laki sangat jitu sebenarnya. Ketika wanita itu mampu menggunakan nafsunya untuk mengalahkan laki-laki, itu dinafsu-nafsuin, gampangannya kayak begitu. Kalau laki-laki ini lihat pundak perempuan itu sudah kacau, dia kacau mikirnya. Jangankan lihat pundak, lihat kelingking saja sudah hancur lebur hatinya. Itu nah, laki-laki itu pintar menaklukkan perempuan. Karena apa? Kita laki-laki ini, perempuan tuh tahu dia suka diakal-akalin.
Itu makanya dikasih akal-akalin sedikit gitu, digombal-gombalin, dia cepat KO perempuan itu. Baik dia tahu maupun nggak tahu, pasti dia cepat KO. Karena apa? Di balik akal laki-laki itu ada lagi akal yang lain. Ada saja akalnya gitu. Makanya laki-laki itu kalau dia pandai menggunakan senjatanya untuk menaklukkan perempuan, maka perempuan bisa KO. Begitu juga sebaliknya perempuan. Kalau perempuan ini bisa menggunakan di mana dia harus memancing laki-laki dengan nafsunya, maka laki-laki ini bisa KO. Di dalam surat Yusuf dijelaskan, inna kaidahunna azim. Sungguhnya tipu daya perempuan itu sangat berat. Wa inna kaidah syaitana dha'ifa. Dan tipu daya syaitan itu lemah katanya. Kalau syaitan itu sekali diucapkan la ilaha illallah langsung lemah, tidak berdaya dia. Tapi kalau tipu daya atau cara memberikan rayuannya perempuan ini, maka dia itu sangat berat. Betul. Kita ini dilengkapi. Kita ini dalam hidup berpasangan itu bukan kesamaan yang Allah berikan kepada kita, tetapi perbedaan yang Allah berikan. Untuk apa? Kenapa Allah berikan kita perbedaan? Itu secara garis besarnya ya, laki-laki dan perempuan ini kan sudah berbeda dia secara jenis kelaminnya. Itu secara karakter, postur tubuh, kemudian suara, kulit, semuanya dibedakan. Itu kulit kita ini bahan bakunya berbeda dengan kulit perempuan. Itu kalau kita ini kan lebih besar tulang daripada kulit. Kalau perempuan itu tulangnya kecil, dagingnya lebih besar gitu. Kemudian dari segi akal dan nafsu, itu nafsunya perempuan itu 9. Contoh, bukan nafsu birahi saja yang dimaksud di sini, nafsu amarah dan keinginannya. Kalau kita laki-laki ini dikasih minum pakai gelas plastik tidak masalah gitu. Tapi kalau perempuan, lihat kembang gelas aja ini sudah mikir dia gimana caranya untuk bisa beli gelas. Padahal bukan untuk dipakai, untuk dipajang di lemari. Dia lihat kembang piring, dia sudah lihat bagaimana perabot rumah tangga, pakaian, sepatu, tas nggak cukup satu. Itu merupakan nafsu dan keinginan wanita itu lebih cenderung untuk berhias. Itu sehingga perempuan itu lebih suka lihat pakaiannya itu yang gambar bunga-bunga, hiasan-hiasan. Kalau kita laki-laki ini polos aja, nggak masalah. Di situ perbedaan antara akal dan nafsu. Kalau nafsu itu lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya berhias, itu dan ada palsunya juga. Itu kalau akal itu dia real dan polos gitu. Tetapi saking real dan polosnya sehingga laki-laki itu tidak sedikit bisa juga mengakali perempuan. Maka laki-laki yang salah menggunakan akalnya untuk ngibuli perempuan, maka itu dia menjadi laki-laki yang seperti Fir'aun. Itu akan menjadi Hitler. Dia akan menguasai dan berbuat semena-mena. Maka bagaimana kita ini menjadi pasangan hidup itu bisa saling memahami karakter. Yang pertama itu kalau istri kita ini sudah kita kenal, bukan hanya sekadar tahu, maka kita akan tahu jalan keluar kita ketika kita dalam bermasalah. Bagaimana kita mencocokkan diri kita ini, yaitu dengan cara kita saling memahami. Dan kunci yang utama adalah bagaimana kita itu saling mengenal karakter kita masing-masing. Kalau yang melankolis, nanti kolerasinya dengan flegmatis ada. Kalau sudah kedung, misalnya koleris sama koleris, maka di sini kita masih punya tempat dalam diri kita ini untuk berubah menjadi, misalnya kita koleris nih, maka kita harus belajar 3 karakter berikutnya. Kapan dan di mana saatnya kita akan berubah jadi melankolis? Kapan dan di mana saatnya kita akan berubah menjadi pragmatis? Kapan dan di mana saatnya kita akan menjadi sanguinis? Itu kalau dibahas kembali tentang pragmatis, melankolis, sanguinis dan koleris ini, kita harus mengetahui itu. Kalau melankolis itu kan detail, itu dia punya perhitungan, terkesan pelit. Itu kalau kita laki-laki, kalau kita memiliki sifat karakter koleris, keras, maka kita harus belajar itu untuk mengetahui, mengenal apa sih itu melankolis, itu tujuannya apa. Nah, sehingga nanti ketika kita memiliki paripurna 4 karakter ini, itu melankolis,
koleris, sanguinis, dan phlegmatis, maka hidup kita itu tidak lagi seperti ini. Kalau mengacu sama pertanyaan teman dari Singapura tadi, itu lebih lengkapnya. Kita kan sudah belajar karakter nih. Iya, ya. Satu lagi, kalau melihat pertanyaan ini, bagaimana cara memuliakan istri? Iya. Nah, di samping karakter itu manusia juga punya tipe, Pak Ustadz. Tipe, ya. Ya, ada tipe penglihatan, ada tipe pendengaran, ada tipe perasaan itu. Ya. Jadi kadang-kadang selain kita mengerti karakter istri kita juga harus tahu tipenya. Istri saya tipenya tipe apa sih? Ya, ya, ya. Nah, diperlakukan dengan penuh perasaan ternyata bukan tipe perasaan. Orangnya cuek, kita karena kita melankolis senang bawakan bunga, nggak ngefek gitu. Nah, Ya, jadi harus ditahu itu tipenya. cara memuliakan istri itu salah satunya kita harus tahu selain karakternya apa, tipenya apa. Ya. Orang dia nggak suka rekreasi ke pantai, kita ajak ke pantai. Pantai. Nah, itu dia kan. Oh, Masya Allah. Nah, kalau soal bagaimana soal prioritas tadi ya Pak Ustadz, diakui atau tidak, kita jauh sebelum kenal sama istri kita itu sudah punya kehidupan sendiri kan. Ya. Nah, pinter-pinter kita mengenal istri kita, mengenal karakternya, mengetahui tipenya, supaya bisa yang saya bilang tadi, berdamai dengan perbedaan itu tadi. Berdamai dengan. Ya, betul. Jadi di samping kita mengetahui tentang karakter yang 4 tadi itu, kita juga harus mengerti tentang tipe. Kalau istri kita misalnya sukanya rekreasi ke gunung, air terjun, berarti ini tipe perasaan ya, Mas? Ya. Berarti kalau dia ke gunung, ke air terjun atau rekreasi, tapi kalau ke laut itu berarti ini tipe penglihatan ya? Ya, bisa seperti itu. Nah, oke, kalau begitu apa sih perbedaannya perasaan dengan penglihatan ini? Di mana kita bisa melihat ada perbedaannya di situ? Dari dua tipe ini perbedaannya sederhananya gini. Kalau tipe penglihatan itu kadang-kadang dia kalau tidak melihat sendiri nggak mungkin percaya Pak Ustadz. Tapi kalau tipe perasaan itu segala sesuatunya akan dimasukkan dalam batin, dipikir, dirasa. Apakah itu selalu sesuai dengan karakter? Tidak. Kadang ada koleris yang tipenya perasaan, ada yang melankolis tipenya penglihatan. Dihasut nggak percaya, enggak, kalau saya nggak melihat sendiri saya nggak akan percaya kan, itu ya. Itu ada yang tipe pendengaran, kalau saya nggak mendengar secara langsung saya tidak akan percaya itu. Jadi kadang-kadang kita ngasih gift, kita ngasih hadiah itu juga harus sesuai dengan tipe kalau istri kita. Itu istri kita nggak senang emas, Kita berikan emas. kita belikan emas. Tapi omong-omong mana ada perempuan tidak suka emas. Cuma sekarang satu ini, saya bukan curhat ini. Akhirnya karena mungkin ya kekeliruan dan kebodohan saya di masa lalu, sehingga saya akhirnya udah tak nikah aja lagi gitu kan. Ini Kalau didengar Pak Ahok jadi masna ini nanti. tapi jangan diikuti gitu. Mungkin itu tentang kebutaan saya tentang bagaimana mempelajari karakter istri ya, sehingga bukan hanya itu ada sealasan gitu kan, sehingga tapi ini kita kembali kepada takdir. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa lebih kaya lagi belajar tentang karakter, yaitu tentang mana yang melankolis, itu mana yang koleris, mana yang phlegmatis. Dari situ yang jelas semua perjalanan hidup ini adalah sudah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup kita, Sebentar Pak Ustadz, Ya. ini kan tinggal sedikit waktunya ya. ya, Seperti doa setiap kali kita waktu dulu waktu nikah kan doanya banyak yang semoga sakinah mawaddah warahmah. ya, Nah, dengan pembahasan kita dan satu pertanyaan dari teman Singapura itu, Ya. kesimpulannya seperti apa Pak Ustadz? mawaddah warahmah. Iya kan tujuannya seperti itu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Oke. Apa tujuannya sakinah? Supaya kita tenang. Jadikan rumah kita itu baiti jannati. Baik di jannati, rumahku bagaikan surga bagiku. Rumahku bagikan surga bagiku. Bagaimana merealisasikan atau mengaktualisasi tentang hadis baiti jannati ini? Ada 3 kuncinya. Yang itu harus dilatih. Itu yang sudah kedung memang berat, gitu kan? Ya sudah kedung umur pernikahannya sudah 40 tahun sampai 70 tahun, kadang-kadang berat kan. Nah, tapi ini bagi kita yang sedang atau baru akan memulai
hidup baru dalam pernikahan ada 3 kuncinya. Biasakan mengucapkan I love you. Masya Allah. Satu, walaupun itu awal-awalnya berat, biasakan I love you, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Biasakan seperti itu. Itu yang kedua, maafkan saya. Minta maaf ya. Minta maaf. Membiasakan Ya, minta membiasakan diri minta maaf. Jangan tunggu ada kesalahan. Itu, tapi biasakan diri untuk selalu minta maaf. Dan yang ketiga, selalu mengucapkan thank you. Terima kasih. Itu. Bagaimana memasangkan mengkolerasi antara 3 ucapan ini? Ulangi lagi, yang pertama apa? I love you. Itu. Mengungkapkan perasaan. Ya, mengungkapkan perasaan. Meskipun Walaupun kita itu artinya masih agak kita kan sedang belajar untuk bagaimana betul-betul melekatkan rasa mawaddah itu. dijadikan budaya dan pengulangan terus ya. Pengulangan terus kan kita mau cari sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, yang kedua? Yang kedua, thank you. Terima kasih. Minta maaf, bukan? Minta maaf yang kedua. Minta maaf yang ketiga, thank you. Please forgive me. Forgive me. Bukan forget me ya. Ya, bukan forget me, tapi forgive me. Selalu berusaha minta maaf. Ya. Contohnya, nah, yang Masya Allah, Assalamualaikum, I love you. Itu, misalnya kita manggil istri kita, itu, Aminah, I love you, bisa buatan kopi atau enggak? Itu. Atau tanpa kita berkomentar seperti itu, cukup dengan Aminah, I love you. Itu. Wanita yang cerdas, maka dia akan segera ke dapur, dia buat kopi, secangkir kopi buat suami, dia lepas. Apa kata suaminya? Maafkan saya. Itu. Apa kata istrinya? Makasih kak. Itu. Atau bisa saja dia terkolerasi secara alami ini 3 kalimat ini. I love you. Istrinya menyuguhkan kopi. Itu kemudian kita ucapkan terima kasih. Istrinya menjawab maafkan saya kak. Jadi antara 2 pasangan ini ketika dia bisa menjadikan rumahnya baiti jannati dengan 3 kalimat tadi itu, I love you, forgive me, for us, kemudian thank you. Itulah kunci daripada sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu saja sahabat untuk acara live kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan acara kita ini senantiasa bermanfaat buat kita semua. Ikuti terus acara kami di New VTHCR Project Live bersama saya Usman Huda, dan tentunya bersama Bang Rio. Terima kasih, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.